Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya, Kamis 21 November 2024. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan, kami akan baca firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, 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 amin. Pembacaan terdapat pada 2 Raja-Raja 22 ayat 1-10. 2 Raja-Raja 22 ayat 1-10. Yosia Raja Yehuda, kitab Taurat ditemukan kembali. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dalam tahun yang ke-18 zaman Raja Yosia, maka Raja menyuruh Safan bin Azalia bin Mesulam, panitera itu, ke rumah Tuhan. Katanya, "Pergilah kepada imam besar Hilkia, suruhlah ia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan yang telah dikumpulkan dari pihak rakyat oleh penjaga-penjaga pintu. Baiklah itu diberikan kepada mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan, supaya diberikan kepada tukang-tukang yang ada di rumah Tuhan untuk memperbaiki kerusakan rumah itu, yaitu kepada tukang-tukang kayu, tukang-tukang bangunan, dan tukang-tukang tembok, juga kepada pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah itu. Tetapi tidak usahlah mengadakan perhitungan dengan mereka mengenai uang yang diberikan ke tangan mereka, sebab mereka bekerja dengan jujur." Berkatalah imam besar Hilkia kepada Safan, panitera itu, "Telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan." Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan, dan Safan terus membacanya. Kemudian Safan, panitera itu, masuk menghadap raja. Disampaikanlah kabar tentang itu kepada raja. "Hamba-hambamu ini telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan dan memberikannya ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah itu." Safan, panitera itu, memberitahukan juga kepada raja, "Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku." Lalu Safan membacakannya di depan raja. Amin. Firman Tuhan. Tema hari ini adalah berkualitas karena melakukan kebenaran. Malabi belana uponggau katonganan. Salah satu hal yang cukup sulit kita lakukan dalam hidup ini adalah bertahan dalam kebenaran. Seringkali kebenaran dikalahkan oleh ketakutan terhadap cemooh orang, dijauhi, dibenci, dan lain-lain. Seringkali juga ketidakbenaran dilakukan dengan dalih. Sudah seperti itu sejak dulu. Inang tempon mo. Pertimbangan tersebut menggagalkan hidup benar. Melalui bacaan ini kita melihat cara hidup Yosia yang diangkat menjadi raja pada saat berumur 8 tahun, dan ia memerintah selama 31 tahun. Selama kepemimpinannya, ia hidup sebagai pemimpin yang hidup benar di mata Tuhan. Sama seperti Daud, ia tidak menyimpang dan menjadi teladan baik, sekalipun ia lahir dari keluarga yang tidak setia kepada Tuhan. Ayahnya, yang adalah seorang raja, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Selama masa pemerintahan ayah dan kakeknya, bait suci telah disalahgunakan. Hizkia, leluhurnya, telah mengambil barang-barang bait suci untuk membayar upeti kepada Sanherib. Keadaan itu menunjukkan kualitas kepemimpinan dan moralitas buruk suatu bangsa. Yosia tampil menjadi seorang pemimpin yang taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan menjaganya di jalan yang benar dan memakainya membawa perubahan besar bagi bangsa Israel. Hal itu tampak melalui perbaikan kembali rumah Tuhan ayat yang ke-3 sampai ke-7.
Yosia memiliki semuanya karena ia tekun membaca firman Allah yang membuatnya sebagai pelaku kebenaran ayat 8-11. Meskipun mewarisi kekacauan, ia tidak menganggapnya sebagai sebuah kebiasaan leluhur. Orang percaya memiliki tanggung jawab dan hak istimewa untuk menjalani hidup berkualitas menurut firman Allah. Kita semua bertanggung jawab untuk memperbaharui warisan atau kebiasaan hidup yang tidak benar berdasarkan firman Tuhan. Kualitas kita ditentukan oleh seberapa kuat dan beraninya kita mengupayakan kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah baca firman-Mu, biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, 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 amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati, amin.